Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Sama sekalian, sahabat keluarga Sakinah Channel yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Kita akan lanjutkan pembacaan hadis dalam kitab Bulughul Maram karya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Sampai hari ini adalah hadis ke-6. Dan nanti insya Allah akan disambungkan dengan hadis yang ke-7 karena hadis ke-6 dan yang ke-7 ini nanti ada kaitannya. Baik, kita mulai pembacaan hadisnya. Hadis ke-6. An rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli rajuli aw rajulu bi fadli mar'ati wal yahtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Artinya seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki mandi dari sisa air perempuan. Namun hendaklah keduanya menyiduk atau mengambil air bersama-sama. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan sanadnya benar. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pembahasannya adalah laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dalam hadis ini, yang dimaksud rajulin sahiban Nabi SAW ini adalah Al-Hakam bin Amr. Itu ada yang mengatakan beliau adalah Abdullah bin Mughafal. Al-Baihaqi mempersoalkan hadis ini, begitu pula Ibnu Hazm. Tapi Al-Baihaqi menyoroti terkait dengan hadis ini karena ketidakjelasan identitas sahabat, ya, sehingga beliau berkata hadis ini mursal secara makna. Nah, berbeda dengan Ibnu Hazm, beliau berkata salah seorang perawinya dhaif. Dia mengatakan pendapat Al-Baihaqi yang menggolongkan hadis ini mursal karena ketidakjelasan identitas sahabat tidak mengaruhi apapun. Karena semua sahabat adalah orang-orang yang adil menurut ulama hadis. Ibnu Hazm menyatakan hadis ini dhaif karena hadis yang diriwayatkannya adalah dari Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, yaitu Dawud Al-Audi. Ibnu Hazm mengiranya Dawud bin Yazid Al-Audi orang ini dhaif. Tetapi yang benar dia adalah Dawud bin Abdullah Al-Audi. Orang ini terpercaya. Artinya Ibnu Hazm mengira bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Dawud bin Yazid Al-Audi, yang orang ini adalah hadisnya dhaif. Tapi yang benar hadis ini dari perawi Dawud bin Abdullah Al-Audi, dan orang ini terpercaya. Abu Dawud dan lain-lainnya telah menyebutkan nama bapaknya secara jelas. Dari hadis ini menunjukkan bahwa larangan laki-laki mandi dari air sisa mandi wanita dan larangan wanita mandi dengan sisa mandi laki-laki. Hanya saja larangan ini berbenturan dengan hadis lain, yakni hadis Ibnu Abbas yang nanti insya Allah akan kami bacakan. Adapun jika kedua-duanya bersamaan mengambil air dengan gayung, laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami istri bersama-sama mengambil air dengan gayung, maka dari hadis ini diperbolehkan. Baik, nanti kita akan sampaikan terkait dengan hadis ke-7 yang berbeda makna dari hadis yang ke-6 ini. Oke, hadis ke-7. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunata radhiyallahu anha, akhrajahu Muslim. Wa li ashabis sunan ittasala ba'du aswadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin fa jaa yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Husaimah.
Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi SAW mandi dalam satu tempat air. Lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu. Maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadis sahih menurut Tirmizi dan Ibnu Huzaimah. Jamaah sekalian, beberapa kosakata di hadis ketujuh ini. Yang pertama Ibnu Abbas, beliau adalah Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hasim, dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Nabi SAW mendoakan beliau agar Allah menjadikannya faqih dalam agama dan mengajarkan takwil kepadanya. Wafat di Taif 68 Hijriah setelah matanya buta. Kemudian Maimunah adalah beliau merupakan Ummul Mukminin, yakni istri Nabi SAW, putri Al-Haris Al-Hilaliyah. Rasulullah menikahinya pada bulan Qa'dah 7 Hijriah dan wafat 61 Hijriah. Kemudian ada diriwayatkan dari Ashabus Sunan juga. Ashabus Sunan ini yakni dari jalan Ibnu Abbas, sebuah riwayat Al-Baihaqi, dan dia menisbahkannya kepada Abu Dawud. Kemudian pembahasannya, riwayat Muslim dan Ibnu Abbas, riwayat Muslim dari Ibnu Abbas datang dari jalan Amr bin Dinar dengan lafaz, beliau berkata, yang saya ketahui yang terlintas di benakku bahwa Abu Sya'sa memberitahukan kepadaku bahwa Ibnu Abbas memberitahukan kepadanya Nabi SAW mandi dari sisa air Maimunah. Ada sebagian yang mempersoalkan hadis ini karena keraguan di atas. Akan tapi ia telah tercantum dalam riwayat As-Sahihain dengan lafaz anna Nabi sallam wa Maimunata kana yahtasilani min ina'in wahidin, bahwa Nabi SAW dan Maimunah mandi dari satu bejana. Tapi riwayat As-Sahihain ini tidak bertentangan dengan laki-laki sahabat Nabi SAW di atas, karena ia ditafsirkan bahwa keduanya mengambil air secara bersama-sama. Benar yang bertentangan adalah riwayat Ashabus Sunan. Jadi hadis ketujuh ini bertentangan dengan hadis yang keenam, ya, di mana ia menyatakan dalam hadis ke-7 ini bolehnya laki-laki mandi dengan air wanita. Sebenarnya Rasulullah SAW mandi dari sisa air bekas mandi istri beliau. Menurut Syekh Abdul Qadir Syaibah Al-Hamad dalam mensyarah Bulughul Maram, beliau mengatakan bisa jadi larangan ini, hadis yang ke-6 tadi, telah mansuh atau dihapus. Hal ini ditunjukkan oleh ucapan salah satu istri Nabi SAW yang mandi dari bejana ketika beliau datang untuk mandi darinya. Sesungguhnya air telah, sementara engkau telah melarang laki-laki mandi dengan air sisa mandi wanita. Bisa pula larangannya bersifat makruh. Kesimpulannya, yang pertama, laki-laki boleh mandi dari sisa mandi wanita. Yang kedua, wanita boleh mandi dari sisa mandi laki-laki. Artinya, baik laki-laki maupun wanita, maksudnya adalah suami istri, boleh mandi dari sisa air, ya, laki-laki maupun perempuan. Gitu. Semoga bermanfaat, sehingga hadis ke-6 dan ke-7 ini sudah kita bacakan karena berkaitan, ya. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Syaibah dimungkinkan hadis ke-7 ini menasah atau menghafaz
dari hadis ke-6 ya, karena ada yang bertolak belakang, yakni di hadis ke-7 membolehkan mandi dari sisa perempuan, sedangkan yang ke-6 tidak diperbolehkan ya, Rasulullah SAW melarang. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.